Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Meskipun masih menggunakan video, belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Dan jangan sekan-sekan pula selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar COVID-19 segera dimusnahkan dari muka bumi dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Anak-anak sekalian, kali ini pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan yang kemarin, masih membahas bab 1, namun yang sekarang ini yang akan kita bahas adalah bagian B, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya masing-masing. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya adalah dari konsensus masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara. Ciri-ciri ideologi terbuka secara lengkap adalah: 1. Sistem pemikiran yang terbuka. 2. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. 4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri. 5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. 6. Senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan ciri-ciri ideologi terbuka tersebut, apakah Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka? Marilah kita kaji bersama-sama. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Sebagai contoh, yaitu diakuinya agama Konghucu. Dulu ada 5 agama yang diakui oleh negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam perkembangannya, Konghucu yaitu layak disebut sebagai agama, maka pemerintah Indonesia mengakui agama Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, umum, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. B. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya, program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. C. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. A. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis atau runtut, rasional dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat. B. Dimensi normatif. Dimensi normatif ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan atau peraturan, sebagaimana yang terkandung dalam norma-norma keagamaan atau norma-norma yang lainnya. C. Dimensi realitas. Dimensi realitas ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kehidupan yang real, ya, tidak semu. Ya. C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Antara lain, A. Mengikuti pemilihan umum secara luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak curang. B. Menerima hasil keputusan pemilu. C. Melaksanakan hukum yang berlaku. D. Menjunjung tinggi dan melaksanakan demokrasi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Landasan operasional sistem perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya bahwa perekonomian itu diusahakan secara bersama dan kekeluargaan. 2. Atau ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya tidak boleh dikuasai oleh perseorangan. Misalnya PLN, Telkom, Pertamina, dan sebagainya. Itu dikuasai oleh negara tapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, kekayaan alam yang ada di Indonesia tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun kelompok, tapi dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda agar terus berkembang dan tidak musnah. Demikian juga nilai-nilai sosial yang datangnya dari luar atau luar negeri yang baik kita terima seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, sikap ilmiah. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka harus kita terima dan kita kembangkan pula di Indonesia. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa
pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya, bela negara itu merupakan hak dan juga merupakan kewajiban bagi warga negara. Demikian juga pasal 30 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SIS dan Kamrata. Artinya, pertahanan dan keamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh bangsa Indonesia. Makanya disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SIS dan Kamrata. Nah, ini contoh-contoh bukti-bukti ya, kebersamaan ya, antara TNI Polri dan masyarakat bahwa untuk menciptakan atau melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat, seperti sistem roda atau sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti pecalang di Bali. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan terhadap negara, ya, juga dalam pertahanan negara. Dapat kalian cari di sumber-sumber yang lain, baik itu di media sosial, internet dan sebagainya, bentuk-bentuk yaitu keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara. Anak sekalian, inilah pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan yang terdahulu, dan sebelum Bapak akhiri, ini ada tugas. Nanti tugas ini dikerjakan dan kemudian dikirimkan bisa melalui WA atau bisa juga melalui atau diantar menggunakan jasa pengantar. Tugasnya antara lain: 1. Sebutkan ciri-ciri ideologi terbuka. 2. Sebutkan kriteria bahwa Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi terbuka. 3. Berikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan. Demikianlah anak sekalian pertemuan kali ini. Bapak tutup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.